Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Desa Skodi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Kali ini Mencekamnya akan membahas sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas Tommy Winata. Seperti apa ceritanya? Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Saya adalah seorang yang berasal dari daerah yang sangat-sangat pelosok ya. Jadi ketika mau masuk SMA di desa saya itu bingung. Kenapa bingung? Karena ya belum ada SMA waktu itu. SMA itu ada tapi jauh ya. Adanya di kota dan jaraknya itu sampai 5-6 jam bahkan. Jadi ya nggak mungkin kalau tiap hari saya harus PP. Jadilah waktu itu saya meminta bapak dan ibu untuk mengizinkan saya sekolah di kota. Apalagi dari tes minat dan bakat, saya ini bisa masuk ke sekolah SMA negeri. Lumayan. Dan sebenarnya bapak dan ibu tidak melepaskan saya untuk bersekolah di sekolah yang jauh ya. Ya maklum lah. Seorang anak yang harus terpisah sama orang tuanya ya. Tapi saya bilang saya akan sekolah dengan baik dan berjanji tidak akan nakal dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh ya. Dan alhamdulillah bapak dan ibu pun akhirnya mengizinkan. Beberapa orang lain yang juga masuk ke sekolah yang sama membuat janji hari itu untuk pergi ke kota mencari kos atau tempat tinggal sementara ya sebelum tahun ajaran baru dimulai. Karena memang kami di sana benar-benar tidak ada orang yang dikenal gitu ya. Jadi butuh waktu yang lama untuk menemukan kosan yang terjangkau. Daerah yang kami cari tentu daerah yang dekat dengan lingkungan sekolah. Karena kami pikir kalau dapat kos, bedeng atau kontrakan yang dekat ini bisa menghemat uang dan menghemat waktu pastinya. Karena setelah seharian mencari, akhirnya kami mendapat sebuah kos yang bisa dibilang murah daripada kos yang lain. Saya dan teman-teman ya tidak curiga ya. Kenapa kosan ini murah? Mungkin spesial untuk kami yang masih pelajar ya. Ya dalam hal itu akhirnya kami senang ya karena bisa menghemat uang kami ya, uang kos kami gitu ya. Kosan itu punya banyak pintu dengan bentuk seperti letter L ya. Mungkin ada sekitar 30 kamar. Jadi di bawah 30 kamar, di atas 30 kamar. Jadi total ada 60. Untungnya ibu kos mengizinkan saya dan ketiga orang teman saya yang lain untuk berada di satu kamar. Jadi kami bisa patungan atau urunan. Oke, kita langsung ke ceritanya ya. Singkat cerita kami sudah berada di kosan dan mulai sekolah. Bulan pertama di sana tidak ada cerita apa-apa. Semua normal. Tetangga kanan kiri juga kebetulan baik ya. Lingkungannya aman, jadi kami benar-benar merasa beruntung mendapatkan kosan itu. Kamar saya dan ketiga orang teman saya itu berada di depan tangga menuju ke lantai 2 paling ujung. Tapi tangganya itu ada yang di kiri dan ada yang di kanan. Dan tangga yang di kiri itu jarang digunakan. Koridor menuju kamar kami juga kadang lampunya suka mati sendiri. Ya saya kadang berpikir apa mungkin itu yang membuat teman-teman dari kamar lain jadi gak mau main ke kamar kami. Padahal kalau diperhatikan, teman-teman kami ini suka singgah satu sama lain ya. Di kamar-kamar yang lain maksudnya ya. Ngobrol kesana kemari singgah gitu ya. Kadang di kamar A, kadang di kamar B. Dan bergantian. Tapi anehnya, tidak ada satu orang pun yang mau bermain di kamar kami. Waktu itu, saya belum tahu apa sebabnya. Kosan memang kalau udah di atas jam 8 malam itu sepi.
Semua masuk ke kamar dan saya malam itu lagi suntuk. Ini jangan ditiru ya. Tapi merokok di masa SMA itu pada saat itu dan di daerah itu sudah hal yang lumrah ya. Tapi sekali lagi jangan dicontoh. Saya malam itu merokok di depan jendela. Sementara ketiga orang teman saya sudah beristirahat, selonjoran, rebahan di depan televisi. Saya di depan kos, merokok sambil melamun. Asapnya mengepul ke udara. Dari arah bawah, ini yang aneh ya, saya mencium bau rokok juga. Tapi baunya tuh aneh. Kayak bau kretek yang, apa ya, bau kretek yang jadul gitu, kretek yang usang gitu. Baunya agak kurang enak. Ya saya pikir ada yang lagi ngerokok juga dan buka jendela kamarnya. Entah itu di sebelah saya atau di kamar bawah. Kemudian ada suara. Suara yang entah dari mana datangnya. Suaranya laki-laki. Suaranya berat. Dan suara itu bertanya, lagi ngerokok juga? Ya, suara itu bertanya demikian. Saya tengok ke sana kemari, tengok ke bawah, samping, dan nggak ada. Akhirnya saya agak ke samping lagi tuh, nyari-nyari, dan saya baru tahu karena ketutupan dinding ya. Ketika melihat di balik dinding, itu di samping kosan, ternyata ada makam. Makamnya besar banget ya, maksudnya luas sekali. Saya pikir mungkin itu penjaga kuburan yang menjaga sampai malam gitu. Soalnya ya bau kretek orang tua gitu ya. Karena emang nggak ada siapa-siapa lagi di sana. Saya mulai ngerasa parno, saya takut sendirian. Saya buru-buru masuk ke kosan dan menutup jendela, gorden, dan bergabung dengan teman-teman saya. Besoknya pulang sekolah, saya tanya sama teman-teman, kalian pernah nggak ngerokok, terus ada yang nanya, lagi ngerokok nggak? Lagi ngerokok ya? Saya nanya gitu ke teman-teman. Dan teman-teman saya, salah satu dari teman saya ngomong, suaranya suara bapak-bapak ya, kata teman saya gitu. Wah, iya bener, saya langsung jawab spontan gitu. Jadi semalam saya lagi ngerokok terus ada yang ngomong gitu. Terus teman saya yang jawab tadi, dia ketawa. Sambil ketawa terus dia bilang, aku juga pernah digituin tuh, makanya aku gak pernah ngerokok lagi sekarang. Dan gak pernah buka-buka jendela di atas jam 9 malam. Ya saya percaya apa kata teman saya. Karena dia udah gak ngerokok lagi kalau malam gitu ya. Dan akhirnya mulai dari saat itu, semua yang berada satu kamar dengan saya berhenti merokok. Cuma gara-gara, bukan cuma sih sebenarnya. Karena salah satu dari teman saya tuh ada yang melihat sosoknya. Sosoknya ya nyeremin lah. Hitam besar gitu ya. Dan kita ke cerita yang lainnya. Jadi suatu hari yang lain, waktu itu cuaca benar-benar panas ya. Kipas angin di ruang kami juga itu udah mulai rusak gitu. Jadi kayak muter tapi nggak dingin gitu ya. Dan otomatis kami perlu angin untuk bisa tidur nyenyak. Waktu itu salah satu teman saya namanya Hendra. Hendra kepanasan juga dan karena kami sudah capek seharian sekolah ini ya, belum lagi banyak tugas dan ekstrakurikuler gitu ya. Jadi kami malam itu pengen tidur nyenyak dan Hendra berinisiatif untuk membuka jendela.
Akhirnya waktu itu nggak tahu jam berapa lah ya, yang jelas udah lewat dari jam 8 malam. Hendra buka jendela. Jendela kamar itu semacam kayak jendela kayu yang kayak bukaannya itu dari kanan dan kiri gitu. Jadi kalau dibuka tuh emang ngeblong banget gitu dan bener-bener sejuk anginnya. Wah, angin waktu itu sejuk banget dan bikin nyenyak tidur. Akhirnya kami ketidur dan sialnya saya kebangun jam 2:30 pagi. Ya sebenarnya kadang emang saya bangun di jam-jam seperti itu gitu ya, sholat tahajud. Tapi waktu itu saya emang gak ada niat sholat tahajud, kebangun aja gitu. Ya akhirnya mata saya mengejap-ngejap gitu ya, kebuka ketutup. Pas kebuka, saya gak sengaja melihat ke arah jendela. Dan saya bisa pastikan ada seseorang yang duduk di jendela. Karena saya masih bangun tidur banget gitu ya. Jadi saya anggap itu ada Hendra atau teman saya satu laginya ya, Rido gitu ya. Ya kalau nggak Hendra, Rido atau Sony gitu. Kemudian sosok yang duduk di jendela itu bertanya kepada saya, "Nggak ngerokok lagi?" Wah, kalau dengar suaranya itu bukan teman saya. Aksennya juga bukan teman-teman saya. Itu aksen Jawa medok dan suaranya suara bapak-bapak. Saya ketakutan tapi dengan spontan saya menjawab gitu ya. Dengan harapan dengan saya menjawab saya tidak diganggu gitu. Saya jawab, "Enggak ah, malas, ngantuk." Jawab saya kayak gitu. Kemudian saya balik badan. Ketika saya balik badan, ya benar. Ternyata orang itu bukan teman-teman saya. Karena saya melihat teman-teman saya 3 orang tidur di depan saya. Semua ada, Sony, Hendra, Rido. Dan saya kembali bingung. Siapa orang di belakang saya yang duduk di jendela? Wah, saya ketakutan setengah mati. Saya mau noleh takut. Tapi ya saya penasaran juga. Dan suara itu kembali bertanya, "Nggak ngerokok lagi toh?" Suaranya kali ini benar-benar bikin sekujur tubuh saya merinding. Saya tutupin bantal muka saya terus lanjut tidur. Dan alhamdulillah saya berhasil tidur dengan ketakutan waktu itu. Besoknya sepulang sekolah saya cerita ke teman-teman saya kalau saya dengar lagi suara bapak-bapak yang nanyain ngerokok itu di jendela tadi malam. Terus akhirnya kami saling menyalahkan gitu ya. "Wah, ini Hendra nih kenapa malam-malam buka jendela sih? Wah, saya nggak bisa tidur, saya buka jendela," kata Hendra kayak gitu. Terus ya mereka bertanya gitu ya ke saya, "Kamu emang ngelihat sesuatu?" Iya, saya bilang saya lihat sesuatu. Saya ngelihat ada yang lagi duduk di sana. Wah, mereka nanya itu siapa ya? Saya nggak tahu lah ya. Jadilah semenjak saat itu kalau ngelihat rokok itu emang kepengen gitu ya. Rokok itu kan candu banget ya. Tapi kalau inget kejadian itu saya jadi kayak takut untuk ngerokok gitu. Oke, masih ada ya. Saya ceritain lagi aja. Ini satu cerita lagi. Waktu itu di awal bulan saya baru dapat kiriman uang nih dari orang tua. Teman-teman saya juga beberapa dapat ya. Ya kami senang banget lah ya dapat kiriman. Waktu itu kami lagi bosen gitu ya, suntuk banget. Karena teman-teman saya ini nggak suka keboringan gitu.
selalu membuat sesuatu hal-hal yang bikin seru gitu ya. Apa kayak ngapain kata Hendra? Bosen gini. Gimana kalau kita main jelangkung? Wah ini nih. Hendra nih suka yang aneh-aneh ya. Kalau kemarin buka jendela malam-malam tuh kan Hendra ya. Sekarang Hendra nih ngajak main jelangkung. Terus saya bilang udahlah gak usah aneh-aneh. Kita nih di kota orang, di tempat yang asing gitu ya. Lagi merantau. Terus kita tuh harus bisa jaga diri gitu. Dan anehnya teman-teman saya yang lain malah setujunya sama Hendra. Gak setuju sama saya. Ya saya pikir nanti kalau aneh-aneh dengan hal-hal yang kayak gitu bakalan takut terjadi sesuatu lah. Takut berimbas sesuatu gitu ya. Dan berulang kali saya mohon dan saya jelasin ke teman-teman saya untuk jangan. Tapi ya mereka ngotot mau main jelangkung. Ya udah deh kalau kalian mau main-main lah, saya tidur. Saya nggak mau ikut campur, nggak mau nolongin kalau ada apa-apa. Saya bilang gitu. Hendra, Rido, Sony main, tapi nggak jadi main jelangkung. Mereka malah ngerokok. Terus buka jendela sambil nantangin sesuatu yang pernah kami temui ketika kami merokok. Dan mereka, ya tidak ya. Jadi mereka tidak mendengar suara bapak-bapak itu. Dan mereka malah kayak nantangin. Malah ngomong gini. Gak ngerokok lagi gitu. Sambil mereka mengepus rokoknya gitu ya. Bolak-balik sambil jalan di depan kosan gitu ya. Di depan kamar. Sambil ketawa-tawa. Oh gak ngerokok lagi. Absurd banget mereka nih ya. Karena mungkin mereka gak puas. Si sosok itu gak muncul juga. Mereka bosan, terus mainin asap rokok, buang-buang puntung ke arah makam ya, sambil ketawa-tawa. Dan akhirnya karena tidak terjadi apa-apa, mereka tidur gitu ya. Maksudnya beranjak untuk, tidur aja deh gitu. Tapi pas Hendra, ketika semua masuk nih, Hendra mau menutup jendela, dia kayak kaget gitu, kayak mundur ketakutan dan teriak. Hendra nih teriak, matanya melotot gitu ya. Dan telunjuknya nunjuk ke tengah makam. Sony dan Rido bangunin saya waktu itu, saya udah tidur ya. Saya gak tega, gimana pun itu teman saya dan saya marah ya waktu itu. Makanya saya bilang apa, jangan main-main yang enggak. Kita nih merantau di sini gitu. Hendra kayak orang yang shock gitu ya. Kayak yang matanya tuh kosong gitu ya. Sambil tangannya tuh keras nunjuk tuh gitu ya. Terus kemudian saya dan teman-teman narik Hendra ke kamar mandi. Kita raupin tuh mukanya. Bahkan saya gerujuk pakai gayung tuh ya kepalanya gitu ya. Sambil saya marah-marah gitu. Apa sih kalian tuh ngapain gitu. Nantangin gitu. Dan akhirnya Hendra sadar. Setelah sadar semua keadaan tenang, kami tidur. Dan ketika subuh, menjelang subuh ya, kami bangun. Serentak, entah gimana ceritanya kami serentak bangun. Dan kami melihat jendela itu terbuka dan tertutup sendiri. Jadi terbuka dan tertutup sendiri. Gak mungkin kena angin ya, karena ini jendelanya berat gitu. Dan kalaupun iya kena angin ya, misalkan kalaupun kuat tertiup angin tuh paling nutup doang atau kebuka doang gitu. Kalau ini nih nutup buka gitu ya. Ya kami cuma bisa lihat-lihatan dan kami diemin aja. Dan mulai dari saat itulah kami benar-benar kapok ya untuk melakukan hal-hal yang iseng gitu ya. Terutama teman-teman saya.
Dan mulai dari saat itulah kami juga beneran takut untuk merokok gitu. Oke, itu dia cerita yang sudah dikirimkan oleh salah satu kontributor kita ya. Ada Mas Tommy Winata. Terima kasih banyak ceritanya. Dan buat warga Desa Skodi semua yang juga punya cerita horor, pengalaman horor ya. Entah itu cerita pribadi atau cerita saudara, cerita bapak ibunya, teman. Boleh diceritakan aja. Bisa langsung kirim audio rekamannya atau mungkin tulisannya ya. Bisa kirim langsung ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di-share, dibagikan cerita-cerita horor di Do You See What I See. Di komen kalau perlu, di subscribe. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify.